Assalamualaikum, Pak. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Saya senang sekali, Pak, bisa membantu Bapak hari ini untuk membicarakan tentang peningkatan keterampilan kucing Bapak. Saya ingin sekali bisa memberikan dukungan. Bagaimana ya, Pak? Saya bisa memberikan dukungan kepada Bapak? Terima kasih Pak. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence saya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna Pak. Baik, Pak Rahman. Saya akan mendukung Bapak dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi? Hmm, saya berharap ya Pak, saya berharap Pak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Baik, Pak Rahman, saya sudah saya catat. Bagaimana menurut Bapak? Sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Saya percaya eh, peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching dengan meningkatkan keterampilan. Saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran, Pak. Baik, Pak, saya paham. Apa harapan Bapak dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, kemudian khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Baik, Pak Rahman, silahkan dilanjutkan Pak Rahman dengan coachingnya. Biar saya mengamati ya Pak Rahman. Ya, terima kasih, Pak. Oke, selamat pagi Bu Rizpiani. Selamat pagi Pak Rahman. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching yang menggunakan alur Tirta. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dan sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini, Bu? Iya Pak Rahman, jadi gini Pak, saya ingin sekali meningkatkan kemampuan saya dalam mengolah waktu supaya lebih efektif, lebih efisien, begitu Pak. Oke, baik Bu. Uh, Tujuan yang jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengolahan waktu. Apa saja yang hambatan atau kendala yang akan Ibu hadapi dalam mengelola waktu? eh Baik Pak, jadi gini, saya sering sekali merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas Pak. Jika tugas-tugas itu sudah ditentukan dalam waktu tertentu, atau misalnya pekerjaan yang sama di waktu yang sama gitu Pak. Oke, Bu. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, Bu, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana rencana aksi konkret yang Ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu tersebut? Nah, jadi gini Pak, saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur. Kemudian saya akan membuat prioritas mana yang benar-benar penting gitu, tingkat urgensinya. Itulah yang pertama kali saya kerjakan Pak, gitu. Hmm, bagus, Bu. Eh, Rencana aksi yang jelas. Sekarang bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap aksi ini? Apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini?
Iya, Pak. Jadi saya akan mencoba membuat pengingat atau reminder ya, Pak, dan saya juga akan mengajak rekan-rekan untuk mendukung saya, untuk mendukung rencana apa yang saya buat gitu, Pak. Oke, Bu. Terakhir ya, Bu. Ini bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini, Bu? Jadi, Pak, saya akan memantau perkembangan saya secara berkala. Kemudian saya juga akan meminta umpan balik, Pak, dari rekan sejawat saya, Pak. Kemudian juga saya akan mencari sumber daya tambahan jika sewaktu-waktu itu diperlukan, Pak. Baik, Bu. Luar biasa sekali. Maaf ya, Bu. Kebetulan ini saya ada pekerjaan lagi. Izinkan saya duluan ya, Bu. Tetap semangat ya, Ibu Rizpiani. Terima kasih ya, Pak, sudah mau mendengarkan cerita saya. Iya, Pak, sama-sama kita semangat ya, Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman masih menyempatkan waktunya untuk bisa berbicara dengan saya. Saya ingin membahas sedikit tentang observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi eh, itu, Pak. Apa tuh yang membuat Bapak merasa sedemikian? Eh, saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh sedikit Pak, saya berbagi hasil pengamatan saya ya Pak. Saya melihat bahwa Bapak telah melakukan mendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Eh, saya senang mendengarkannya. Terima kasih atas umpan baliknya, Pak. Namun demikian, saya juga melihat aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya, saat observasi tadi, Pak, saya perhatikan saat Bapak melakukan sebagai mendengarkan yang aktif, yang sebetulnya sesuai standar, harus benar-benar fokus. Bagaimana pandangan Bapak? Saya mengerti. Saya akan berusaha untuk meningkatkannya lagi, Pak. Baik, Pak Rahman, dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa Bapak di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif, Pak. Itu adalah langkah yang sangat baik, Pak. Saya akan mencatat hasil observasi ini dalam forum supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan, Pak. Baik, Pak Rahman, sama-sama. Sehat selalu, Bapak. Sukses terus buat Bapak. Amin. Assalamualaikum, Pak Safransyah. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana, Pak, kabarnya hari ini, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah, Ibu. Hari ini saya sehat. Ibu, bagaimana, Bu, kabarnya, Bu? Hari ini saya agak sedikit batuk, serak. Mungkin karena cuaca juga ya, Pak ya? Iya. Alhamdulillah kalau Bapak sehat ya.
Saya senang loh bertemu sama Bapak hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Saya ingin memberikan dukungan sama Bapak. Bagaimana saya dapat membantu Bapak kira-kira, Pak? Iya Ibu, semoga Ibu lekas sembuh ya Bu dari kurang sehatnya hari ini. Sebelumnya Bu, terima kasih banyak Bu. Saya ingin Ibu bisa membimbing saya nih dalam meningkatkan kemampuan present sebagai mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, Pak. Saya akan mendukung Bapak dalam hal itu. Bagian mana Bapak yang ingin difokuskan pada observasi kali ini, Pak? Iya Bu, saya berharap nih Bu, dapat memperhatikan, saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna pada saat proses coaching. Oke, ini sudah saya catat semua ya, Pak. Tentang keluhan Bapak tadi, apa yang mau diamati pada observasi kali ini. Jadi menurut Bapak, sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini, Pak, kira-kira? Saya percaya Bu, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin sekali, Bu, bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Saya paham, Pak. Tapi kira-kira harapan Bapak saat observasi kali ini apa, Pak, kira-kira? Harapan Bapak nanti dalam Saya, observasi. ya Bu, saya sangat berharap pada observasi kali ini, saya bisa memberikan Ibu bisa memberikan umpan balik kepada saya yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, Bu. Baiklah, Pak, sudah saya catat semuanya. Jadi, silakan Bapak melakukan coaching dengan Pak Rahman. Saya akan mengamati proses Bapak coaching dengan Pak Rahman ya, Pak. Baik, Bu. Siap, Bu. Ya, Saya Pak. Silakan, komunikasi. Pak. Selamat pagi, Pak Rahman. Hari ini, Pak, kita akan melaksanakan sesi coaching dengan menggunakan alur Tirta. Pertama-tama, mari Pak, kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang menjadi keinginan atau ketercapaian kita dari sesi coaching kali ini, Pak? Saya ingin meningkatkan kemampuan daya saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif, Pak. Baik, Pak. Tujuan Bapak sangat jelas sekali. Sekarang, mari kita identifikasi hal-hal apa saja yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Bapak. Apa saja sih hambatan atau kendala yang Bapak hadapi dalam mengelola waktu? Saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang telah ditentukan, Pak. Baik, Bapak. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari Pak, kita lanjutkan dengan merencanakan aksi. Apa yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Apa rencana aksi konkret yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Bapak? Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas berdasarkan tingkat urgensinya, Pak. Bagus sekali, Pak. Rencana Bapak sangat jelas sekali. Sekarang, bagaimana Bapak akan menjaga komitmen terhadap aksi ini? Apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Saya akan membuat ataupun mencoba reminder dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana
saya ini, Pak. Terakhir nih Pak, bagaimana Bapak bisa bertanggung jawab terhadap aksi yang akan Bapak lakukan ini? Kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak dalam melanjutkan rencana ini? Eh, saya akan memantau perkembangan saya, Pak, secara berkala ya, dan meminta umpan balik dan dari rekan kerja. Saya juga akan mencari sumber, Pak, sumber daya tambahan jika diperlukan. Baik Pak, luar biasa sekali Pak. Eh, Maaf Pak, kebetulan saya ada pekerjaan lain. Saya izin duluan, Bapak tetap semangat, tetap lanjutkan rencananya. Terima kasih ya, Pak, mau mendengarkan saya bercerita. Pasti Bapak saya selalu semangat ya, Pak. Siapa? Sama-sama semangat kita Pak. Selamat pagi, Pak Saf. Selamat pagi Ibu. Terima kasih ya sudah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Nah, saya ini Pak, ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi kucing Bapak sebelumnya. Bagaimana Bapak menilai performa Bapak dalam kompetensi tersebut, Pak? Iya Bu, saya merasa bahwa apa yang telah saya lakukan sudah saya lakukan dengan baik dalam kompetensi itu Bu. Oh, begitu ya, Pak. Kira-kira apa yang membuat Bapak bisa merasa demikian, Pak? Saya merasa lebih mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Oke, Pak Saf. Pak Saf, boleh nggak saya berbagi hasil pengamatan saya, Pak? Boleh Ibu, saya Ya, akan saya dengan senang hati mendengarkannya. iya. Jadi Pak, saya melihat bahwa Bapak telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, Pak. Kemudian hal ini juga menurut saya sudah sesuai dengan standar yang sudah kita rujuk ya, Pak ya. Nah, kalau menurut Pak Saf nih bagaimana tentang pendapat saya ini, Pak? Oh, saya rasa udah bagus sekali Bu pendapatnya. Ibu sudah dengan senang hati mendengarkan dan memberikan umpan baliknya kepada saya. Iya, tapi Pak, walaupun demikian, saya juga melihat nih Pak, aspek yang masih perlu Bapak tingkatkan. Misalnya, saat observasi tadi, saya perhatikan saat Bapak melakukan mendengarkan aktif yang sebetulnya sesuai standar, harus benar-benar fokus Bapak gitu. Nah, bagaimana pandangan Bapak tentang hal ini, Pak? Iya Bu, saya mengerti. Saya akan terus berusaha untuk meningkatkannya lagi. Oke Pak Saf, jadi dari diskusi kita, apa kira-kira langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan penampilan Bapak pada coaching kali ini, Pak? Iya Bu, saya berencana nih untuk melakukan latihan lebih intensif atau terus-menerus dengan mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Bagus Pak, itu adalah langkah yang baik. Nah, saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam forum supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bapak peroleh dari proses ini, Pak? Saya merasa lebih memahami lagi area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan arahan Ibu serta umpan balik yang telah Ibu berikan kepada saya setelah saya melakukan coaching. Ya Pak, sama-sama ya Pak. Ya Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum, Bu Rizpiani, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Pak Rahman. Alhamdulillah baik ini, Pak. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah baik. Saya senang bertemu dengan Ibu hari ini ya untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching kita hari ini. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Ibu. Begitu ya, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas perhatian Bapak.
Kemudian di sini saya ingin Pak, Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence Pak, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, eh, baik Bu, saya akan mendukung Ibu dalam hal ini. Bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada coaching kita hari ini? Iya Pak, saya berharap nih Pak Rahman dapat memperhatikan cara saya dalam mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan bermakna Pak. Oke Bu, sudah saya catat. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching ini. Dengan demikian, keterampilan ini saya yakin bisa lebih baik jika mendapat bimbingan membimbing murid dalam pembelajaran, Pak. Oke Ibu, Itu. saya paham. Eh, apa harapan Ibu dari observasi kita ini nanti? Ya, Pak, saya berharap nih, Pak, observasi kali ini memberikan umpan balik bagi saya, yang mana umpan balik ini bisa membangun untuk membantu perkembangan saya, Pak, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak Rahman. Oke Bu Rizpiani, semoga coaching Ibu hari ini semoga berlancar ya Bu. Amin, amin. Terima kasih ya, Pak Rahman. Iya Bu, kembali. Pak Safransyah, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Pak Saf, hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya, menggunakan alur Tirta. Baik, Ya, Ibu. pertama-tama Pertama-tama kan Pak, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Bapak capai dari sesi coaching kali ini, Pak? Begini, Bu. Saya ingin pada saat proses coaching kali ini, saya ingin meningkatkan kemampuan daya saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif. Baik, tujuannya sangat jelas ya Pak Saf. Nah, sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Bapak. Apa saja hambatan atau kendala yang Bapak hadapi dalam mengelola waktu, Pak Saf? Iya nih, Bu. Saya merasa saya masih kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan atau ditetapkan. Gitu ya, Pak. Jadi, Pak, setelah mengidentifikasi hambatan ini, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini, Pak. Jadi, apa rencana aksi konkret Bapak yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Bapak? Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas berdasarkan urgensinya atau kapasitasnya. Jadi saya ingin membuat rangkaian atau membuat catatan lah, Bu, seperti itu. Gitu ya, Pak. Wah, itu rencana yang sangat bagus, Pak. Rencana aksinya sangat jelas menurut saya. Sekarang, bagaimana Bapak akan menjaga komitmen terhadap aksi ini, Pak? Apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini, Pak? Bu, saya akan mencoba untuk membuat catatan atau reminder dan mengajak rekan sejawat untuk mendukung rencana saya. Gitu ya, Pak. Sudah baik sih menurut saya. Terakhir nih, Pak Safransyah, bagaimana cara Bapak supaya Bapak bisa bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini, Pak? Siapa yang dapat membantu Bapak dalam menindaklanjuti rencana Bapak ini, Pak? Ya, Bu, saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan, seperti mengikuti seminar, mengikuti pelatihan, dan lain-lain seperti itu. Baik sekali ya, Pak. Luar biasa rencana Bapak ini. Nah, Pak, kebetulan saya ada pekerjaan lagi nih, Pak. Saya ingin ketemu Pak Rahman nih. Eh, jadi ada pekerjaan yang ingin saya selesaikan dulu sama Pak Rahman nih, Pak. Bapak tetap semangat ya, Pak. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu, sebelumnya.
sudah mau mendengarkan saya bercerita. Pasti Bu, pasti saya akan selalu bersemangat. Terima kasih banyak Ibu. Iya Pak, sama-sama Pak. Pak Rahman, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi, Ibu Respiani. Selamat pagi Pak Rahman. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya ya, Bu. Bagaimana Ibu menilai perform dalam kompetensi tersebut? Iya Pak, jadi gini Pak Rahman, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu Pak. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Iya Pak, saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Ibu? Boleh Pak, boleh silakan Pak. Gini Bu, saya melihat bahwa Ibu telah melakukan pendengaran yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Iya Pak, saya senang ya mendengarnya. Terima kasih ya Pak Rahman atas umpan balik Bapak. Ya Bu, namun Bu, demikian saya juga melihat ya Bu, ada aspek yang masih dapat hal yang harus ditingkatkan. Misalnya gini Bu, saat Ibu tadi observasi tadi saya memperhatikan saat Ibu melakukan mendengarkan aktif yang sebelumnya ataupun sebetulnya sesuai standar harus benar-benar fokus. Nah, bagaimana pandangan Ibu? Iya Pak, saya mengerti. Saya akan berusaha untuk meningkatkan lagi Pak. Mungkin nanti pada saat coaching saya tidak membuka alat-alat elektronik gitu ya Pak ya, supaya saya lebih fokus lagi ya Pak. Oke Bu, dari eh, diskusi kita ini ya Bu, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil ketika untuk meningkatkan coaching pada hari ini? Iya Pak. Jadi Pak saya gini rencananya Pak. Saya punya rencana untuk melakukan latihan lebih intensif Pak. Nah, dalam hal ini ya tentu mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Gimana menurut Eh, Pak Rahmat? Iya Bu, itu adalah langkah yang sangat baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam forum survei akademik. Nah, terakhir ya Bu, apa yang Ibu peroleh dari proses ini Bu? Iya Pak, saya merasa lebih memahami proses coaching hari ini Pak, di mana saya perlu sepertinya berkembang dan saya harus meningkatkan kemampuan saya lagi Pak. Begitu, saya harus lebih fokus lagi seperti yang Pak Rahman bilang tadi. Saya berterima kasih sekali dengan bimbingan dan umpan balik yang Bapak berikan. Gitu, ya Pak. Oke, Bu Rizpiani, semoga kita sehat semua ya Bu Rizpiani. Sukses terus ya Bu Rizpiani. Amin. Iya, Sama-sama sukses ya Pak. iya Bu. Terima kasih Ibu.